それがしの力を装着を完了するのだ。野蛮武士道参る。 Welcome back to Choktatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Gawan Infinity di episode kedua. Di episode sebelumnya diceritakan Reiji yang ditugaskan ke bumi alternatif untuk memeriksa energi negatif mencurigakan di sana. Dan karena misi itu ia tak sengaja bertemu dengan Setsuna atau Gawan Bushido. Usai misi selesai, Setsuna yang curiga pada Reiji lantas menghadangnya untuk dimintai keterangan. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Usai Reiji mengalahkan monster, Setsuna lantas berubah menjadi Gawan Bushido dan mengepung Reiji bersama anak buahnya. Rupanya di sini Setsuna curiga pada Gawan merah itu sebab ia merasa hanya ia saja yang berhak menyandang gelar Gawan di universe tersebut. Dan ketika Reiji ingin menjelaskan padanya, sayangnya Setsuna menolak mendengar keterangan darinya dan malah ingin menangkap dan membawanya ke markas mereka. Namun di saat yang sama Emorgia Kuzumi sebelumnya tiba-tiba meledakkan energi negatif lagi. Hal itu ternyata bisa terjadi karena sebelumnya benda itu terlalu banyak menyerap energi negatif hingga membuatnya tak terkendali. Ketika energi itu akan menyerap mereka ke dimensi Mako, beruntungnya dengan cepat Gawan Infinity melenyapkannya sehingga mereka semua akhirnya selamat. Saat itu juga Reiji mengamankan Emorgia itu sementara Date dan Agi segera menghapuskan kubah pink yang menyelimuti bumi tersebut. Usai kejadian itu, Setsuna yang belum menyerah lantas memborgol Reiji untuk membawanya ke markas. Namun beruntungnya dengan mudah Reiji melepaskannya dan segera pergi dari sana. Sementara itu di dalam dimensi Mako terungkap bahwa orang yang telah menjual Emorgia sebelumnya pada Kuzumi ternyata adalah sekelompok penjahat galaksi yang dipimpin oleh pria bernama Maro. Ia yang khawatir Kuzumi akan membocorkan identitasnya pada polisi Federasi Galaksi berniat membungkam pria itu sebelum sempat diinterogasi atas saran dari Dead Gawan. Lalu di perjalanan ke markas polisi, Kuzumi yang tak menyerah berusaha meyakinkan Setsuna dan pasukannya untuk menangkap para pemimpin dunia bukan dirinya. Dan di saat yang sama Maro muncul menghadang dan menyerang mereka secara brutal. Sementara di tempat berbeda, Reiji yang masih penasaran dari mana Kuzumi mendapat Emorgia sebelumnya kembali menemui Miharu di rumah sakit untuk menanyakan hal tersebut. Di sana Miharu bercerita bahwa ketika kakaknya sedang stres ingin mengubah dunia, ia pun mengirim email kepada seluruh orang-orang penting di seluruh dunia. Dan setelah itu Kuzumi mendapat Gekido atau Emorgia itu. Namun Miharu mengaku tak tahu siapa yang memberi kakaknya benda tersebut. Hanya saja yang ia ketahui benda itu bisa memahami perasaan seseorang ketika mereka berbicara kepadanya. Tiba-tiba di saat yang sama Date menginformasikan padanya bahwa Emorgia Kuzumi dan Goto sebelumnya ternyata didapatkan dari sumber atau orang yang sama. Sehingga Reiji menyimpulkan bahwa kemungkinan ada orang yang sengaja menyebarkan secara lintas dimensi. Selain itu Agi menginformasikan kekacauan yang dialami Setsuna dan meminta Reiji untuk segera ke TKP. Ketika Setsuna kewalahan menghadapi Maro dan antek-anteknya, beruntungnya Reiji datang tepat waktu untuk membantunya dengan membawa Setsuna ke tempat yang aman. Karena penasaran, Reiji lantas bertanya siapa sebenarnya orang-orang yang menyerangnya itu. Dan di sana Setsuna bercerita bahwa Maro adalah pemimpin sindikat yang menjual Emorgia pada Kuzumi. Dan kedatangannya adalah untuk menghabisi Kuzumi karena dianggap sudah tak berharga. Di pertemuan mereka itu, Reiji terkejut melihat luka Setsuna yang sembuh secara otomatis. Dan di sini terungkap bahwa Setsuna sebenarnya adalah manusia buatan yang biasa disebut prajurit sekali pakai yang diciptakan oleh planet Boremos. Meski begitu, Setsuna mengaku juga bisa merasakan sakit. Secara langsung di sana ia akhirnya berkenalan pada Reiji dan berkata bahwa ia tak memiliki emosi serta hanya mematuhi perintah. Selama ini Setsuna mengembara dari satu planet ke planet lain. Namun setelah manusia buatan model baru muncul, ia pun dibuang hingga akhirnya ia bertemu dengan polisi Federasi Galaksi dan diangkat menjadi Gawan. Di sana ia pun mengemban amanah untuk jadi simbol harapan alam semesta. Meski ia sadar hal yang ia lakukan adalah misi penting, namun di sisi lain ia pesimis karena menganggap dirinya hanya boneka yang diciptakan untuk bertarung saja. Sehingga ia merasa tak pantas menyandang gelar Gawan. Akan tetapi menurut Reiji, mau manusia ataupun robot sekalipun semua itu sama saja. Saat Setsuna bertanya balik pada Reiji, tiba-tiba Maro dan anak buahnya menemukan mereka.
Di sana Maro berniat menghabisi para polisi galaksi itu agar tak ada lagi yang bisa menghalangi bisnis kotornya. Namun tentu saja Reiji tak akan membiarkan hal itu terjadi. Sebab apa yang telah ia lakukan sudah merugikan orang lain dan menimbulkan kesedihan bagi orang lain. Sayangnya Maro tak peduli dengan semua itu dan malah menyalahkan para pembeli yang datang padanya. Lalu setelah ia melihat Reiji berubah ke wujud Gavan Infinity, Maro pun langsung sadar bahwa ia ternyata adalah polisi galaksi antar dimensi. Menyadari hal itu, ia pun membangkitkan monster menggunakan Emorgia untuk membantunya menghadapi Gavan. Di tengah pertarungan, Reiji berkata bahwa ia tak akan menyerah melindungi semesta yang dicintai gurunya dimanapun hal itu berada. Karena Reiji telah bertekad untuk melindungi seluruh alam semesta. Mendengar pernyataan itu, Setsuna pun lantas teringat pada wanita yang memintanya untuk hidup bebas. Dan dari kata-kata itu juga akhirnya ia sadar bahwa ternyata Reiji rela mengorbankan dirinya demi melindungi alam semesta. Tersadar akan semua itu, maka akhirnya Setsuna pun juga bertekad untuk menggunakan kekuatan Gavannya untuk melindungi dirinya sendiri dan melindungi orang lain. Seketika itu juga ia berubah menjadi Gavan Bushido dan lantas terjun ke medan pertempuran membantu Reiji. Di sana Reiji, Date, dan Agi pun cukup terkejut melihat Setsuna mampu menggunakan Double Sword. Dan karena terpojok, Maro pun lantas membangkitkan dimensi Mako untuk kabur. Namun tentu Reiji tak mau membiarkan mereka pergi begitu saja. Karena itu di sana ia mengajak Setsuna ikut masuk ke portal tersebut mengejar mereka. Diketahui dimensi Mako adalah dimensi yang tak terhitung jumlahnya dan saling terhubung, namun membuat ruang dan waktu menjadi kacau balau. Di mana apabila manusia memasukinya maka bisa saja tubuh mereka menjadi tercabik-cabik. Dan sesampainya mereka di dalam portal pesawat mereka pun ditembaki. Sehingga Date langsung sadar bahwa ternyata itu merupakan tempat persembunyian mereka yang membuat Emorgia mampu melintasi dimensi. Dan karena berada di dimensi Mako, hal itulah yang membuat keberadaan mereka selama ini sulit untuk ditemukan. Tak berselang lama pertarungan mereka pun berlanjut. Di sana Setsuna langsung membagi tugas dengan Reiji, di mana kebetulan Agi juga telah menemukan reaktor di dalam markas mereka dan harus segera dihancurkan olehnya. Untuk itu Reiji meminta Date segera mengubah bentuk Gavarion Trigger ke wujud mechanya. Sebelum itu Pak Kareru juga meminta izin pada markas besar. Dan setelah izin didapatkan, mereka akhirnya baru bisa mentransformasikan pesawat itu ke wujud mechanya. Dan setelah robot terbentuk, Reiji segera masuk ke markas musuh menggunakan mecha tersebut untuk menghancurkan reaktor. Sementara itu Gavan Bushido melanjutkan pertarungan melawan Maro dan juga monster yang ia bangkitkan. Berkat kerjasama mereka itu, akhirnya musuh dan markasnya berhasil dikalahkan menggunakan serangan pamungkas masing-masing. Usai misi berhasil, mereka pergi keluar dan segera menutup portal dimensi Mako dengan tembakan Gavarion. Lalu Setsuna menangkap Maro untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan kriminalnya. Di sana Reiji meminta Setsuna untuk menginterogasinya agar mereka segera tahu siapa orang yang memasok Emorgia pada pria itu. Karena jika tidak maka kasus tersebut dianggap belum selesai. Sebelum kembali ke universe-nya, Reiji meminta Setsuna memberitahukan kondisi Kuzumi pada adiknya agar ia tak khawatir lagi. Setelah keduanya saling meminta maaf, dengan begitu hubungan mereka pun semakin akrab dan telah menganggap satu sama lain sebagai teman antar dimensi. Dengan begitu pasokan Emorgia sementara berhasil dihentikan. Namun mereka tetap harus segera menemukan akar dari kejahatan itu sendiri agar penderitaan orang-orang tak terus berlanjut. Dan di sini film pun selesai. Demikian alur cerita Gavan Infinity kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.